wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM U2019-4058. Di sini saya akan membuat video, yaitu untuk tugas UAS dari Makul Sejarah Kesenian Islam. Pengertian Kesenian adalah salah satu bagian dari kebudayaan yang dikagumi karena keunikannya dan keindahannya. Kesenian merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana untuk digunakan mengekspresikan rasa keindahan dari jiwa manusia. Keindahannya juga mempunyai fungsi lain. Ragam kesenian yang ada tersebut diantaranya adalah seni, yaitu seni musik, seni rupa, seni teater, seni sastra, perwujudan. Dari seni yang ada di masyarakat merupakan cerminan dari diri kepribadian hidup masyarakat. Kesenian selalu melekat pada kehidupan manusia, di mana ada manusia, di dalamnya pasti ada kesenian. Dari pernyataan tersebut benar adanya jika memang kesenian itu ada sejak manusia muncul. Pada hakikatnya kesenian adalah budi manusia dalam menyatakan nilai-nilai keindahan, keluhuran lewat berbagai media cabang seni. 2. Kesenian dalam Islam. Kemudian penduduk Indonesia mayoritas adalah pemeluk agama Islam. Jadi hal ini kita perlu mengetahui pandangan Islam terhadap seni. Menurut Syed Hossein-Nurse, seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan keesaan pada bidang keanekaragaman. Artinya seni dalam Islam sangat terkait dengan karakteristik tertentu dari tempat penerimaan wahyu Al-Quran, yang dalam hal ini adalah masyarakat Arab. Dari definisi di atas bisa jadi seni Islam adalah ekspresi jiwa kaum muslim yang belum terungkap melalui bantuan alat instrumental baik berupa suara maupun ruang. Hal ini juga bisa kita lihat dalam catatan sejarah bahwasanya perkembangannya baik seni suara maupun ruang. Dalam Al-Quran terdapat pula seni-seni Islam yang terkandung. Keindahan bahasanya saat dibaca melahirkan apa yang dinamai oleh sementara pakar dengan istilah musik Al-Quran, yakni nada dan langgam yang menyentuh pendengarnya, baik yang dipahami makna ayatnya maupun tidak. Bukan hanya itu, Nabi Muhammad SAW pun membenarkan nyanyian-nyanyian yang mengunggah hati atau menimbulkan semangat. Memang ada sebagian seni yang menurut pandangan Islam dilarang, seperti contohnya seni pahat atau seni patung. Dahulu memang seni ini secara tegas terlarang karena patung-patung dijadikan sarana ibadah kepada selain Allah. Namun beberapa pendapat tidak masalah jika pahatan atau patung-patung tersebut tidak mengarah kepada penyembahan selain Allah, tapi hanya untuk mengekspresikan keindahan, maka ia boleh-boleh saja. Bukankah kata ulama, Nabi Sulaiman pun memerintahkan untuk membuat antara lain patung-patung. Dalam Quran surah Saba 34 ayat 13, yang tentunya bukan untuk disembah, tetapi hanya untuk dinikmati untuk keindahannya. Begitu juga mengenai seni musik, yang menurut beberapa pendapat ada yang melarang dan ada yang tidak. Namun kembali lagi kita melihat secara kontekstual
musik akan menjadi terlarang jika konteksnya mengeduakan Allah, semisal untuk ritual-ritual tertentu yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Namun, jika musik hanya sekedar untuk dinikmati, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Bahkan seni musik juga dapat sarana terapi menyampaikan pesan-pesan syair tersirat. Perkembangan seni Islam dan seni Islam yang terpopuler di Indonesia. Kesenian Islam Indonesia sebenarnya sangat minim bila dibandingkan dengan kesenian Islam di negara lain. Hal ini disebabkan Islam masuk Indonesia dengan jalur damai, sehingga Islam harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan lama. Dan Nusantara adalah negeri yang merupakan jalur perdagangan internasional, sehingga penduduknya lebih mementingkan masalah perdagangan daripada kesenian. Walaupun demikian, Islam datang ke Nusantara membawa tamadun, yaitu kemajuan dan kecerdasan. Kesenian-kesenian Islam yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. A. Batu nisan. Kebudayaan Islam dalam bidang seni mula-mula masuk ke Indonesia dalam bentuk batu nisan. Di Pasai masih dijumpai batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh, wafat tahun 1292. Hal ini dicermati pada batu nisan ini merupakan indikator Persia, yakni aksara yang dipahat pada batu nisan merupakan aksara sulus yang kirinya terbentuk segitiga pada bagian ujung. Gaya aksara jenis ini dikembangkan Persia sebagai suatu karya seni kaligrafi. Perkembangan aksara dan seni sastra kesastraan, maksudnya agama dan budaya Islam di Indonesia, sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni aksara dan seni sastra di Nusantara. Aksara dan seni sastra Islam pada awal perkembangannya banyak dijumpai di wilayah sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Walaupun jumlah karya sastra dan bentuknya masih sangat terbatas. Seni sastra adalah bentuk tiruan kehidupan yang menggambarkan, membahas kehidupan dan segala macam pikiran manusia. Lingkup sastra adalah masalah manusia, kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan pandangan hidupnya. Sebagai salah satu bagian dari sastra anak atau cerita anak adalah kisahan nyata atau rekaan dalam bentuk prosa atau puisi yang bertujuan menghibur atau memberikan informasi kepada pendengar atau membacanya. Dalam kalangan anak-anak, jadi seperti halnya bacaan dewasa, bacaan anak-anak juga merupakan sebuah hasil cipta karya atau hasil cipta sastra. Seni arsitektur secara umum memiliki keterampilan berimajinasi melalui diri dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan suatu bangunan baik interior maupun eksterior dalam skala kecil hingga besar. Berikut pengertian menurut para ahli. Ada beberapa pengertian seni arsitektur menurut para ahli, diantaranya menurut Van Rommel, seni arsitektur merupakan ruang lingkup yang diciptakan oleh manusia yang sudah terbentuk secara alami dan menciptakan rasa gembira bagi penghuninya. Menurut Vitruvius, seni arsitektur merupakan gabungan dari kekuatan, keindahan, dan fungsi yang melalui proses pembelajaran dan menghasilkan sebuah karya seni. Fungsi seni arsitektur berikut adalah fungsi adanya seni arsitektur. Seni arsitektur dapat membuat bangunan lebih cantik dan indah. Seni arsitektur juga dapat membuat bangunan menjadi penghuninya merasa aman dan nyaman. Seni arsitektur dapat memadukan antara teknologi dan keindahan. Seni arsitektur dapat membantu untuk membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan. Juga seni arsitektur dapat membantu pembuatan bangunan yang kokoh dan tahan terhadap iklim di suatu daerah
Seni arsitektur dapat dijadikan sebagai sumber investasi karya atau hasil cipta sastra. Seni arsitektur secara umum memiliki keterampilan berimajinasi melalui diri dan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk menciptakan suatu bangunan baik interior maupun eksterior dalam skala kecil hingga besar. Berikut pengertian menurut para ahli. Ada beberapa pengertian seni arsitektur menurut para ahli, diantaranya menurut Van Rommel, seni arsitektur merupakan ruang lingkup yang diciptakan oleh manusia yang sudah terbentuk secara alami dan menciptakan rasa gembira bagi penghuninya. Menurut Vitruvius, seni arsitektur merupakan gabungan dari kekuatan, keindahan, dan fungsi yang melalui proses pembelajaran dan menghasilkan sebuah karya seni. Fungsi seni arsitektur berikut adalah fungsi adanya seni arsitektur. Seni arsitektur dapat membuat bangunan lebih cantik dan indah. Seni arsitektur juga dapat membuat bangunan menjadi penghuninya merasa aman dan nyaman. Seni arsitektur dapat memadukan antara teknologi dan keindahan. Seni arsitektur dapat membantu untuk membuat bangunan yang lebih ramah lingkungan. Juga seni arsitektur dapat membantu pembuatan bangunan yang kokoh dan tahan terhadap iklim di suatu daerah. Seni arsitektur dapat dijadikan sebagai sumber investasi. Dalam hal ini terdapat salah satu kesenian Islam yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu dalam seni musik. Seni musik yang dimaksud adalah seni musik Islami yang menggunakan lagu-lagu maupun nilai-nilai Islami, yaitu yang pertama ada musik. Ada musik merupakan grup vokal yang beranggotakan yaitu Anandito Dwis, Dodi Hidayatullah, Nata Reza, dan Ray Bayang. Nah, deretan anggota dari Adam Musik merupakan seorang artis yang jadi tidak heran apabila masyarakat banyak mengetahui dan bahkan mengagumi album yang dikeluarkan oleh mereka atau cover musik yang mereka mainkan. Berikut ini adalah beberapa album dari cover musik dari mereka, yaitu ada Ya Rasulullah, Aisyah istri Rasulullah, dan Izinkan Aku Menghalalkanmu. Secara umum, musik religi di Indonesia memiliki daya tarik tersendiri, utamanya dalam hal cover musik Islami. Berikut ini adalah orang-orang yang memiliki suara merdu dan telah dikenal oleh masyarakat luas. Syakir Daulah. Syakir Daulah merupakan seorang aktor sekaligus penyanyi muda berbakat. Perjalanannya dalam dunia musik dimulai ketika ia mendapatkan tawaran dari produksi musik ternama di Indonesia untuk melakukan tes bernyanyi. Dengan kemampuannya yang hanya pandai mengaji, sholawat serta azan, Zakir mencoba keberuntungannya dalam dunia tarik suara. Alhasil, menurut produksi musik tersebut, memiliki pikiran lain untuk menggandeng Syakir menggantikan almarhum Ustaz Jarfi Al-Bukhari. Ia pun berhasil merilis satu album yang berisi 10 lagu pada bulan Ramadan tahun ini yang berjudul Alunan Surga. Terdapat 10 lagu dalam album Alunan Surga. Menariknya, dalam album tersebut Syakir Daulah mendaulatkan sholawat Corona sebagai single bersama Ilahilas. 10 lagu tersebut antaranya Sholawat Corona, Sholatullah, Nabiil Huda, Salamu Alaika Ya Nabi, Syekhona Muhaimin Ya Salam, Ilaihilas, Khairul Bariyah, Man Ana Ya Syakhi, Marhaban Ya Ramadan, dan yang terakhir Kado Untuk Sang Kekasih, Ya Rabbi Sholli.
Yang kedua, merupakan penyanyi perempuan yang juga berasal dari tanah air yang bernama Feve Zulfikar Syafrifah Feryal Aisha Akila Zulfikar Bashiban, atau yang lebih dikenal dengan nama Feve Zulfikar. Ialah seorang penyanyi lagu religi asal Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya melejit melalui senandung sholawat yang sering diunggah melalui channel YouTube-nya. Nah, seiring perkembangan waktu, channel tersebut memiliki banyak pengikut dan ternyata juga diminati oleh banyak masyarakat. Jadi, VV sampai saat ini juga masih eksis di dunia musik Islami. Yang kedua yaitu Aisyah Nahla. Tokoh yang tidak kalah terkenal dari segi musik religi, Aisyah Nahla. Aisyah Nahla merupakan gadis kecil asal Palembang yang hafal lebih dari 20 salawat berkat didikan orang tuanya. Ayahanda dari Aisyah adalah seorang pimpinan dari pondok pesantren Jamiatul Qura Poligon. Oleh karena itulah, lingkungan sekitar Aisyah menjadi faktor yang cukup mendukung dalam proses pembelajarannya sedari kecil. Nah, dalam perkembangannya, musik yang dibawakan Aisyah ternyata dapat menarik minat anak-anak kecil untuk umumnya menikmati sholawat atas Nabi. Jadi kehadiran Aisyah Nahla dalam musik Islami memberikan dampak besar bagi perkembangan kesenian di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan akan senantiasa melestarikan kesenian yang ada utamanya dalam hal seni musik Islami. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya ataupun salah kata dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Syekhana Muhaimin ya salam ilaihi las khairal bariyah man ana ya syakhi marhaban ya Ramadan. Dan yang terakhir, kado untuk sang kekasih, ya Rabbi sholli. Yang kedua, merupakan penyanyi perempuan yang juga berasal dari tanah air yang bernama Feve Zulfikar Syafrifah Feryal Aisha Akila Zulfikar Bashiban, atau yang lebih dikenal dengan nama Feve Zulfikar. Ialah seorang penyanyi lagu religi asal Sidoarjo, Jawa Timur. Namanya melejit melalui senandung sholawat yang sering diunggah melalui channel YouTube-nya. Nah, seiring perkembangan waktu, channel tersebut memiliki banyak pengikut dan ternyata juga diminati oleh banyak masyarakat. Jadi VV sampai saat ini juga masih eksis di dunia musik Islami. Yang kedua yaitu Aisyah Nahla. Tokoh yang tidak kalah terkenal dari segi musik religi, Aisyah Nahla. Aisyah Nahla merupakan gadis kecil asal Palembang yang hafal lebih dari 20 salawat berkat didikan orang tuanya. Ayahanda dari Aisyah adalah seorang pimpinan dari pondok pesantren Jamiatul Qura Poligon. Oleh karena itulah, lingkungan sekitar Aisyah menjadi faktor yang cukup mendukung dalam proses pembelajarannya sedari kecil. Nah, dalam perkembangannya, musik yang dibawakan Aisyah ternyata dapat menarik minat anak-anak kecil untuk umumnya menikmati sholawat atas Nabi. Jadi kehadiran Aisyah Nahla dalam musik Islami memberikan dampak besar bagi perkembangan kesenian di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat di Indonesia dari berbagai kalangan akan senantiasa melestarikan kesenian yang ada utamanya dalam hal seni musik Islami. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya ataupun salah kata dari saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.